Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya bahan yang super menarik nih buat Anda. Kita akan mengupas kutipan dari buku The Suggestible Brain, karya Amir Raz. Penulisnya ini, wah, perjalanannya unik banget. Dari pesulap panggung, terus jadi ilmuwan saraf gitu. Iya, betul. Latar belakang yang cukup nggak biasa ya untuk seorang ilmuwan. Tapi justru itu yang bikin perspektifnya menarik. Nah, persis. Misi kita kali ini adalah membongkar isi bab 1. Judulnya, Keajaiban Sugesti. Kita mau lihat nih, gimana sih sugesti itu bekerja. Mulai dari trik-trik pikiran yang, kelihatan simpel, sampai ke fenomena kayak hipnosis. Dan yang penting, kenapa ini relevan buat kita semua? Siap ya kita kupas bareng? Siap banget. Bab ini tuh benar-benar membuka wawasan soal gimana sugesti. Seringnya kita nggak sadar loh, itu ngebentuk cara kita memandang sesuatu. Bahkan realitas fisik yang kita rasain. Ini bukan cuma soal sulap panggung aja. Bukan sekedar trik ya. Bukan. Ini menyentuh mekanisme dasar pikiran kita. Sugesti itu kan intinya proses komunikasi ya, di mana sebuah ide itu diterima pikiran, kadang tanpa disaring lagi, terus bisa ngaruh ke persepsi atau perilaku. Nanti kita lihat contoh-contohnya banyak di sini. Oke, nah sebelum masuk full ke bab 1, menarik banget nih cerita latar belakang penulisnya sebagai mentalis. Dia cerita di pendahuluan buku soal pengalaman panggungnya, termasuk soal confederate, semacam asisten rahasia gitu ya. Iya, kaki tangan lah istilahnya di dunia sulap. Nah, gitu dia. Cara dia mecat asisten ini unik banget. Pakai trik yang saking meyakinkannya, si asisten ini sampai percaya kalau penulisnya beneran punya kekuatan gaib gitu. Nah, cerita itu langsung nunjukin inti sugesti kan. Orang itu cenderung lihat apa yang mereka harapkan terjadi atau apa yang mereka pikir lagi terjadi, bukan apa yang sebenarnya terjadi di depan mata. Pengalaman yang dramatis kayak waktu penulisnya yang ngerjain penonton sulit, si Mr. Bling. Oh iya, yang ternyata pesulap juga itu ya? Nah, itu dia. Itu bisa banget ningkatin suggestibility atau gampangnya tingkat kemudahan orang kena sugesti. Bahkan si Confederate-nya sendiri yang tahu itu semua cuma settingan, ikut terpengaruh juga setelah insiden Mr. Bling itu. Malah, penulisnya ngungkap lagi, si Mr. Bling ini sebenarnya meta-stooge asisten rahasia level berikutnya yang tugasnya justru buat ngelabuin si Confederate awal tadi. Gila, berlapis banget ya. Wah, kompleks ya strateginya. Penulis juga cerita, meskipun dia selalu bilang, ini cuma trik, ini hiburan, orang-orang tetap aja minta nasihat ke dia. Kayak dia beneran punya kemampuan khusus gitu. Ada cerita lucu soal kenalan ibunya, udah dijelasin itu trik, malah bisik-bisik. Kamu tuh terlalu rendah hati, kamu nggak sadar bakatmu sebesar apa. Hahaha, iya, itu nunjukin betapa kuatnya keyakinan ya. Bisa ngalahin penjelasan rasional gitu aja. Intinya sih pelajaran dari pengalaman dia ini, persepsi kita, keyakinan kita itu kuat banget. Kadang ya lebih kuat dari fakta yang ada. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh dari bab 1. Mulai dari yang simpel dulu deh. Ada pertanyaan jebakan klasik nih. Orang Kentucky nggak nyebut ibu kotanya Louisville atau Louisville. Mereka nyebutnya gimana? Iya. Kita digiring mikirin cara ngucapin Louisville ya. Betul. Padahal jawabannya ya nama kota yang beda. Frankfurt. Ini sugesti lewat pertanyaannya. Tepat. Mengarahkan pikiran. Terus ada contoh yang lebih halus lagi, trik 5 kartu. Bisa dijelasin sedikit nggak intinya gimana? Intinya gini, pesulap itu ngatur kartu terus pakai instruksi verbal sama nunjuk-nunjuk kartu secara terencana gitu, jadi penonton itu ngerasa milih bebas. Padahal sebenarnya udah diarahkan ke satu kartu spesifik. Yang diciptain itu perasaan bebas memilih. Ilusi kontrol. Ilusi kontrol, oke. Nah, poin pentingnya di sini yang ditekankan penulis. Sugesti itu bukan bakat sihir atau apalah. Itu teknik, bisa dipelajari. Kayak main catur, main musik, latihan ya bisa. Mungkin nggak semua jadi master, tapi bisa sampai tingkat tertentu. Ini penting buat mendemistifikasi sugesti. Jadi bukan kekuatan supranatural ya, tapi skill yang bisa diasah. Oke? Nah, dari trik simple, kita geser ke hipnosis. Ini kan sering banget disalahpahami orang ya. Penulis cerita tuh waktu remaja, dia cuma modal buku tipis 1-2 halaman soal hipnosis. Iya, buku merah kecil katanya. Nah, itu dia. Ditambah gaya panggung yang meyakinkan, showmanship lah istilahnya, dia sama temennya bisa bikin pertunjukan hipnosis yang, kelihatan efektif gitu. Padahal mereka sendiri bingung, kok orang mau aja ya ngikutin sugesti aneh-aneh dari mereka?
Iya, belum paham betul mekanismenya tapi udah bisa mainin. Terus ada cerita yang lebih gokil lagi. Master hipnotis panggung dari Rusia. Dia cuma bisa bahasa Rusia. Oh iya, yang butuh penerjemah itu kan? Betul. Penerjemahnya ini nggak ngerti apa-apa soal hipnosis. Cuma ngulangin apa kata si master. Tapi lama-lama, si penerjemah ini ngerasa dia yang punya kekuatan buat ngehipnotis penonton. Nah, ini ilustrasi kuat banget soal peran konteks sama persepsi otoritas dalam sugesti. Jadi bukan soal apa yang dikatakan sebenarnya, tapi apa yang audiens pikir dikatakan dan oleh siapa itu dikatakan. Karisma si master hipnotis, katanya pakai jas putih, stetoskop segala, suasana pertunjukannya itu semua bikin ekspektasi yang kuat banget di penonton. Si penerjemah meskipun cuma corong, ikut ngerasain kekuatan itu gara-gara posisi dia dan persepsi audiens. Pelajarannya, lingkungan dan figur otoritas itu bisa ngaruh banget. Ngaruh banget. Ada lagi cerita lucu pas penulis di wawancara New York Times. Lagi demo hipnosis ke relawan, fotografernya malah ikutan kehipnotis di pojokan. Cuma gara-gara denger instruksinya ya? Iya, ini nunjukin betapa gampangnya sugesti bisa macuk kalau kondisinya pas. Nah, kejadian-kejadian kayak gini nih yang akhirnya bikin ilmuwan pengen paham lebih dalam soal sugestibilitas. Sejarahnya kan emang dekat banget sama hipnosis. Sekarang sains mencoba membedah hipnosis ini sebagai fenomena yang, ya intinya manfaatin kekuatan sugesti. Makanya dikembangin alat ukur standar. Ada skala dari Harvard, dari Stanford, buat ngukur hipnotisabilitas. Tingkat sugestibilitas seorang gitulah. Katanya sih reliabilitasnya lumayan tinggi, setara tes IQ. Bisa nentuin level sugestibilitas orang dari rendah ke tinggi. Tapi ada yang menarik nih, beda sama IQ. Kalau sugestibilitas, orang mungkin diam-diam ngarep skornya rendah ya. Iya, bisa jadi. Masih ada stigma soalnya. Kalau gampang tersugesti itu dianggapnya lemah, gampang dimanipulasi, naif. Padahal ya nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu ya. Nggak. Terus tantangan lainnya tuh ya pengukurannya sendiri. Skala yang standar kayak Harvard atau Stanford itu akurat. Tapi makan waktu lama, bisa sejam lebih. Nah buat di klinik kan butuh yang cepat. Makanya ada tes-tes cepat, kayak Hypnotic Induction Profile, HIP. Mungkin cuma 10 menit. Tes ini sering pakai respons fisik, misalnya gerakan bola mata tertentu, eye roll gitu, sebagai indikator cepat. Tapi ya itu, reliabilitas tes cepat ini sering diperdebatkan. Penulis punya pengalaman langsung nih soal ini. Lagi makan malam, ada 2 psikiater senior iseng ngetes istrinya pakai tes HIP ini. Oh, tes eye roll itu ya? Iya, hasilnya jomplang banget. Satunya ngasih skor 2, satunya ngasih 5. Padahal skalanya cuma 1-5. Wah, jauh ya bedanya. Jauh banget. Ini nunjukin betapa, nggak konsistennya metode cepat ini bisa jadi. Makanya, reliabilitas sama validitas konsistensi dan keakuratan itu penting banget dalam sains. Betul. Terus ada lagi faktor lain yang ngaruh ke pengukuran. Budaya. Pengalaman penulis di Singapura itu contoh bagus. Mahasiswa di sana itu skor sugestibilitasnya tinggi-tinggi banget waktu dites pakai skala Harvard. Kenapa tuh? Apa mereka emang lebih gampang tersugesti? Ternyata bukan itu, lebih ke faktor budaya. Mereka merasa nggak sopan kalau nggak bekerja sama atau nggak ngelaporin pengalaman yang berhasil ke profesor tamu yang dihormati. Jadi intinya, buat Anda nih, konteks budaya dan sosial itu bisa banget memengaruhi hasil tes sugestibilitas. Nggak murni faktor individunya aja. Wah, ini penting banget buat diingat. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling bikin kaget gitu ya. Gimana sugesti bisa ngubah realitas indrawi kita? Penulis cerita eksperimen iseng pas makan malam sama teman-temannya yang ahli anggur. Ahli anggur ya, sommelier gitu. Iya, dia nyajiin beberapa anggur merah. Tapi diam-diam, salah satunya itu sebenarnya anggur putih yang dikasih pewarna makanan merah. Nggak ada rasanya pewarnanya. Terus gimana hasilnya? Nggak ada yang sadar, satu pun nggak ada. Malah, anggur putih palsu itu dapat ulasan bagus. Ada yang bilang rasanya kayak Chateau Margaux mahal. Wow. Gila kan? Ini terjadi karena dalam hierarki persepsi kita, indera penglihatan itu seringkali dominan banget. Apa yang kita lihat itu bisa ngebajak indera lain kayak penciuman atau perasa. Warna merah anggurnya, ditambah suasana makan malam yang formal, itu udah cukup ngebentuk persepsi rasa para ahli tadi, padahal data objektif dari lidah sama hidung mereka beda. Studi ilmiah beneran juga udah konfirmasi ini kok. Jadi buat Anda, jangan remehkan kekuatan mata Anda dalam nentuin rasa ya. Bener-bener mind over matter ya ini.
Ada contoh lain lagi soal efek placebo alkohol. Kolega penulis pernah iseng jual bir non-alkohol di pesta kampus. Dijual sebagai bir beneran gitu. Iya, hasilnya nggak ada yang protes, beberapa pelanggannya malah kelihatan mabuk berat. Hahaha, klasik banget ini. Ini nunjukin kekuatan ekspektasi. Apa yang kita yakin bakal terjadi, ditambah konteksnya, pola pikir kita, simbol-simbolnya, kayak botol bir itu kan simbol ya, itu bisa kuat banget. Bisa ngalahin realitas fisiologis yang sebenarnya. Nah, ini inti cara kerja sugesti dan sugestibilitas dalam hidup kita sehari-hari. Ekspektasi Anda itu bukan hal sepele. Dia aktif membentuk pengalaman Anda. Aktif membentuk pengalamannya. Terus ada pengalaman penulis pas syuting Nat Geo Brain Games di Bar S Las Vegas. Dingin banget kan tempatnya. Iya, di bawah 0 derajat pasti. Dia cuma pakai sugesti verbal, berhasil bikin partisipan namanya Ali, itu ngerasa kepanasan banget. Sampai lepas jaket, lepas lapisan bajunya di tempat sedingin itu. Nah, ini lagi-lagi nunjukin gimana sugesti bisa ngaruh ke persepsi suhu dan bahkan respons tubuh ya. Tapi penulis juga nyorotin, demonstrasi kayak gini tuh kadang bikin bingung orang. Batas antara hipnosis panggung buat hiburan sama hipnosis klinis atau riset yang tujuannya beda, jadi kabur. Iya juga ya. Jadi, setelah kita ngobrolin bab 1 ini, jelas banget ya kalau sugesti itu, jauh lebih dalam dari sekedar trik sulap murahan. Ini tuh mekanisme fundamental otak kita, yang jalan terus di belakang layar, mulai dari milih kartu yang kita kira bebas, cara kita ngerasain makanan, sampai respons fisik kita. Tepat sekali. Intinya adalah, kita semua, termasuk Anda yang lagi dengerin, itu makhluk yang sugestif. Tingkatnya emang beda-beda tiap orang, tiap situasi. Tapi yang nggak ada yang kebal 100%. Ekspektasi kita, keyakinan kita, itu bukan cuma pikiran pasif loh. Mereka itu kekuatan aktif yang ngebentuk pengalaman subjektif kita, bahkan sampai ke level fisiologis. Paham soal ini itu langkah pertama buat lebih sadar sama pengaruhnya, dan mungkin ya belajar ngarahinnya ke arah yang positif. Bener banget. Nah, pembahasan kita ini ninggalin satu pertanyaan gede nih, buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kalau hal sesimpel sugesti verbal dan konteks saja, bisa segitu gampangnya ngubah apa yang kita lihat, kita rasain, kita cicipin, bahkan respons tubuh kita. Pertanyaannya, seberapa besar sih sebenarnya kendali sadar yang kita punya atas realitas yang kita alami tiap hari? Seberapa banyak dunia kita ini sebenarnya dibentuk sama sugesti-sugesti nggak kelihatan yang kita serap dari lingkungan, dari orang lain, bahkan dari pikiran kita sendiri. Pertanyaan yang dalam ya. Sesuatu untuk dipikirkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak.